selamat sore teman-teman, rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum. Kita semua berkumpul di sini untuk mengikuti sebuah acara mini workshop ya, dengan BF. Saya sebut BF karena kita semua di sini saling belajar bersama. Oke, kita di sini untuk saling menginspirasi satu dengan yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Oke. Dengan ini, dengan judulnya tips fotografi wedding dan pre-wedding bagi pemula dari Mas Angga Nur Pratama, owner Fox Studio. Kalau ini disupport atau didukung oleh Fox Studio dan Joe Studio. Ini kurang lebih seperti itu. Saya mau jelaskan untuk susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua perkenalan, yang ketiga contoh karya, yang keempat materi atau isi yang disampaikan oleh Mas Angga, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam penutup. Kurang lebih seperti itu. Mungkin tanpa kita buang waktu, kita bisa mulai untuk yang pembukaan ya. Pembukaan sudah tadi. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir di sini telah menyempatkan waktunya. Dan kemudian saya ingin sesi yang kedua, kemudian perkenalan. Mungkin Mas Angga bisa memperkenalkan diri. Mas Angga itu seperti apa? Monggo silakan. Sampai sebelumnya saya gugup sekali. Saya belum pernah ngomong di depan banyak orang sebenarnya kan. Cuman karena ini diajak Mas Satya untuk sharing bareng-bareng. Jadi saya juga bingung sebenarnya mau bikin materi apa dan sebagainya, kan saya bukan expert di model juga bukan. Terus saya juga masih main wedding tuh baru-baru aja, mungkin sekitar 2 tahunan ini. Jadi yang paling bisa sih saya bagikan tentang wedding pre-wedding sih yang saya alamin selama ini gitu. Sebelumnya terima kasih banyak banget sudah datang ke sini, udah menyempatkan waktu di sini. Terima kasih banget karena udah datang. Perkenalkan nama saya, sebagian sudah kenal saya sebenarnya. Belum. Nama saya Angga Nur Pratama Aditya Sukarno. Umur saya 25 tahun, sudah menikah. Apalagi ya? Mungkin bisa Mas Angga bisa menceritakan sedikit nih pengalamannya Mas Angga belajar motret kapan, terus kemudian pernah mengalami apa aja, mungkin seperti itu. Terus kemudian mungkin dari perjalanannya Mas Angga dari tahun berapa megang foto, terus kemudian dari tahun berapa Mas Angga memang benar-benar terjun ke dunia fotografer profesional ya, karena komersil karena itu. Monggo silakan. Saya pegang kamera awalnya tuh dari mulai SMA 2010 di Jogja. Jadi di Solo. Jadi mulai pegang kamera pertama kali tuh pegang 550D. Itu Canon. Sampai tahun 2019 masih pakai Canon sebenarnya. Baru-baru aja pindah ke Sony. Jadi di pondok sudah jadi kayak ketua fotografi gitu di pondok. Terus berawal dari ikut lomba di Jogja kan banyak banget. Kalau di Jawa tuh sering kali tiap bulan tuh ada lomba-lomba. Cuman di sini kayaknya jarang banget sih kayak lomba-lomba gitu. Jadi cari nafkah dulu dari lomba. Jadi kalau di Jawa itu biasanya lomba itu 1,5 jutaan tuh. Kalau di Jawa itu. Gitu. Terus pengalaman berharga yang menurut saya kalau lomba-lomba tuh, saya kan basicnya sebenarnya dari human interest. Jadi makanya saya punya foto kebanyakan lebih ke arah sana. Saya basicnya bukan kayak beauty-beautyan, main lampu dan sebagainya. Cuman saya basicnya malah human interest, yang makanya saya punya foto kebanyakan kayak dokumentari kayak gitu. Kayak ada dilihat ke kehidupan nyata. Jadi nggak harus dimulus-mulusin dan sebagainya kayak gitu-gitu. Terus saya juga pernah kayak ikut di Jawa tuh ikut les seminar gitu 3 bulanan untuk belajar lampu studio dan sebagainya. Kalau di Jawa kan banyak banget tuh kayak seminar-seminar. Cuman di sini kayaknya nggak ada, makanya kita rencana sama Mas Satria pengen ini terus berlanjut sih, mungkin ganti-gantian nanti ke depannya kayak gitu. Terus sering ikut lomba, akhirnya pernah sekali menang. Jadi kalau di Jawa ada lomba yang besar tuh, kita bisa diterbangkan ke Makassar, diterbangkan ke Pulau Sayang.
Jadi kita di sana di villa 7 hari 1 minggu itu. Saking kerennya lombanya itu sih. Oke, sekian aja sih Mas. Gitu. Oke, untuk ini yang masih belum terjawab, di tahun berapa Mas Angga untuk sudah terjun ke dunia profesional? Kalau untuk dari manapun ya? Kalau untuk pre-wedding sih dari tahun 2000, sekitar tahun 2015 sudah jadi freelance. Jadi kayak dulu pertama kali pengen belajar banget nih gimana dapat uang dari fotografi ini. Kan kita biasanya kan kalau ikut hunting malah kita yang bayar. Di Jawa itu kita bayar kalau hunting tuh kita bayar 25.000 atau 50. Nanti mereka yang siapin model, mereka siapin makanan, kita ikut. Tapi kok di Jawa kan saya miskin nggak punya uang, ikutlah. Jadi ada teman yang foto sama salah satu fotografer. Akhirnya saya bilang ke DM, ini foto di mana gitu kan? Foto di mana? Akhirnya di fotografer ini. Malam itu juga saya mungkin jaraknya 50 kilo dari kos saya ke tempat fotografer itu. Malam itu saya bilang, Kak, saya pengen belajar. Itu om sebenarnya. Kak, saya pengen belajar kira-kira gimana? Ya udah, dia humble banget orangnya. Akhirnya saya diajak untuk jadi freelance. Itu dibayar tuh pertama kali nggak dibayar malahan. Dibayar cuma kayak diajak makan. Padahal kita kerjanya seharian tuh. Kalau di Jawa tuh kita bawa lensa, bawa tripod, bawa laptop, bawa kamera, begitu tenteng ngelilingin ini danau, ngelilingin mana-mana cuma dibayar makan aja tuh, nggak dibayar apa-apa. Akhirnya habis itu akhirnya kedepannya di flash dibayar 100.000, 200.000. Habis itu ke tahap sampai di mana saya jadi asisten fotografer untuk buku tahunan di Padang pas itu sekitar 10 hari sampai 15 hari lupa. Cuman di situ dapat pengalaman banyak banget tuh. Bagaimana kita etos kerjanya dari jam 6 pagi kita motret sekolahan sampai jam 12 malam tuh masih belum istirahat untuk motret, untuk ngisi dia punya nama-nama kayak gitu-gitu. Habis itu kedepannya mulai baliklah ke Manokwari, mulai bikin studio di depan Orchid. Depan Orchid buka studio. Di situ masih kayak belajar untuk bagaimana sih jalan studio, bagaimana sih wedding dan pre-wedding kayak gitu. Cuma memang kan dulu masih hijau banget, belum ada pengalaman kayak gimana sih dapat klien yang baik dan benar, gimana sih nanggapin klien yang baik dan benar kayak gitu-gitu. Pertama kali wedding itu malah keluarga pacar sih sebenarnya. Makanya kalau kita pre-wedding atau wedding itu biasanya orang-orang terdekat kita. Itu pertama kali pasti kayak gitu. Jadi itu pertama kali wedding itu malah gugup setengah mati. Kita foto bersama aja tuh, tangan gemetar, orang udah minggir Pak. Biasanya sekarang kita mau minggir juga bodo amat, kita kan dibayar ini. Dulu kita gemetar Pak, begini aja gemetar nih. Ya Allah, ini foto setengah jam di depan tengah ini mengganggu kan belakang ini, dia kita kayak mata tuh tunjuk ke sini semua tuh. Itu pertama kali motret wedding tuh, saking gugupnya itu. Kayak gitu sih. Oke, itu sudah cukup ya untuk perkenalan ya. Teman-teman perkenalan dari Mas Angga. Ini Mas Angga Nur Pratama, Top Studio. Jadi kalau ada yang masih bingung, siapa sih Mas Angga? Ya ini Mas Angga, Top Studio. Jadi mungkin di lain waktu, di lain tempat kalau ketemu jangan sungkan langsung menyapa Mas Angga. Boleh. Oke. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung melihat untuk ke contoh karyanya Mas Angga. Mas Angga ini karyanya seperti apa sih? Baru kita lihat, mau ke Mas Angga. Ini saya sebenarnya kan disuruh sama Mas Satria untuk nunjukin foto terbaik. Sebetulnya Contoh karya dulu Mas Angga, contoh karya. Ya, contoh karya. Cuman saya ini bingung sebenarnya. Karya terbaik itu seperti apa sih? Kayaknya menurut saya karya terbaik itu relatif sebenarnya menurut saya. Tiap orang menurut saya ini bagus sih jelek, ini bagus ini jelek kayak gitu sih. Mungkin yang pertama sih saya pengen nunjukin wedding dulu kayaknya. Jadi saya tegaskan teman-teman, di sini tidak ada niat untuk saling uji gimana ya, saling uji. Oh, dia tuh begini, tidak. Kita di sini hanya untuk sharing ya. Kita tegaskan kita di sini untuk sharing, saling berbagi dari kita untuk kita. Jadi teman-teman jangan salah tafsir. Oke, silakan bisa dilihat contoh-contoh fotonya Mas Angga. Ini pre-wedding Mas Angga. Ini pre-wedding sih. Ini after wedding sebenarnya kalau dibilang, karena mereka udah menikah. Jadi menurut saya lebih mudah untuk mengarahkan. Silakan teman-teman berimajinasi sendiri melihat fotonya, ambil sisi baiknya. Monggo silakan.
biasanya saya lebih suka bikin mereka kayak seperti itu, tanpa interaksi antara sama sih sebenarnya dengan sekitar juga. Karena basicnya saya HI, jadi saya mencoba untuk mereka jadi yang mereka jadi diri mereka sih sebenarnya, nggak terlalu membuat mereka harus jadi ini itu harus pakai jas dan sebagainya. Kadang-kadang klien pengennya pakai jas dan pakai gaun besar, cuman saya pribadi lebih suka mereka pakai baju yang simpel aja, yang apa yang mereka pakai sehari-hari gitu. Ya mungkin saya potong sebentar untuk teman-teman, nanti bisa mungkin menyiapkan pertanyaan untuk Mas Angga, nanti biar Mas Angga jawab, tapi nanti ada sesinya. Jadi silakan disimak baik-baik, monggo jangan sungkan untuk bertanya. Kalau bingung atau ditanyakan nanti tanya, tapi dia sih tanya jawab. Warna TV sama itu beda nih. Warnanya agak terlalu cerah di situ. Ini yang untuk. Ya, jadi saya foto lebih dari kehidupan kenyataan, saya permainkan semua aspek yang ada di situ. Maaf, kebalik, belum diputar. Saya suruh mereka belanja, suruh pakai uang mereka belanja dan interaksi sama pedagang kayak gitu. Ambil segi apa? Ambil angle yang berbeda sih. Gitu. Oke. Sekarang mau lihat wedding? Nah, ini untuk yang pre-wedding ya. Sekarang kita mau lihat contoh karya Mas Angga untuk dari sisi yang wedding. Ini yang mapati. Ini yang apa? Ya, untuk muslim makaji teman-teman. Warnanya agak beda sih, agak lebih terang. Biasanya saya ambil semua aspek yang ada di situ. Terus kita jangan lupa mengarahkan. Ini foto tahun 2019 awal. Ya, salah ya. Semua gimmick saya ambil semua. Ini ada wajibnya. Ada Makassar ini. Oke, satu lagi. Ya, makannya. Oke. Mungkin di sini banyak yang Mas Rani, kayaknya saya kasih yang Mas Rani. Ya. Harus universal. Ya. Kita semua satu kesatuan. Biasanya saya standby itu dari jam 6 pagi atau 7 pagi untuk dari makeup. Saya biasanya sudah ambil kayak mereka lakukan semua ini. Keluarganya tetap saya nggak lupa untuk mainkan dalam semua elemen yang ada di sekitar lingkungan itu boleh. Paling paling cerah sekali. Itu kalau beda kalau monitor kayak gitu Mas Angga. Kalau terasa terlalu banyak. Foto keluarganya itu menurut saya wajib, karena kita interaksi sama dia punya keluarga kan, semakin dekat semakin baik. Cincin dalam pernikahan itu sendiri, kita mengarahkan pengantin cowok. Ini foto saya sendiri ya, nggak ada fotografer kedua. Ini keluarga-keluarga terdekat, dia pas turun, pas masuk ini warna sama. Biasanya saya suka hitam putih sebenarnya, cuman kan kadang-kadang klien nggak suka hitam putih, mereka suka lebih suka warna kayak gitu. Ketika mereka berdoa, keluarganya. Mereka lagi persiapan sebelum ini, hafalkan apa, surat apa gitu Pak. Ini saya pakai kamera APS-C lensa fix 28. Jadi fotonya nggak lebar-lebar. Fotonya lebih ke portrait malah.
biasanya gini kan. Jadi yang fokus ke sana dulu, habis itu ke pasangannya. Kayak gitu. Orang-orang yang ada di audiensnya jangan lupa diambil. Semua yang terjadi sesuai acara semua kita harus ikuti sih, biar alurnya ada. Nanti ketika kita pembuatan album kita nggak bingung. Ini saksi, jangan sampai lupa diambil. Ini orang terpenting ketika pernikahan. Kayak gitu. Kalau ini Islam ini sungkeman. Kalau di Jawa ini saya berdiri fotografer sendirian, nggak ada asisten. Oke, sudah. Oke, sudah cukup untuk contoh karyanya. Kemudian kita lanjut ke sesi selanjutnya, rekan-rekan semua. Sesi yang keempat adalah materi atau isi apa sih yang ingin Mas Angga jelaskan, berbagi di sini, berbagi ilmu tentang tips fotografi wedding dan pre-wedding bagi untuk pemula. Mungkin teman-teman bisa disimak, kemudian bisa nanti siapkan pertanyaan. Karena habis sesi ini kita akan menuju sesi tanya jawab. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan untuk Mas Angga. Oke, semua ya. Selamat Mas dulu, tanya Mas dulu. Gugup sekali Mas dulu ya. Sama tiga. Tunggu, biar Mas Angga minum dulu. Sebenarnya saya pengen ngajarin soal teknis, tapi saya merasa di sini sudah paham lah semua tentang ISO apa, shutter apa, terus fokus atau aperture udah hafal pasti lah. Jadi saya merasa semua di sini udah basicnya udah ada basic fotografi sih sebenarnya. Cuma saya titik beratkan di sini adalah non teknis. Biasanya apa sih yang terjadi ketika kita memulai atau mendapatkan pekerjaan wedding itu sih sebenarnya. Makanya saya merasa banyak yang di sini ada peluang untuk kerja di sini sebenarnya. Karena sini menurut saya cuannya banyak. Kayak gitu. Jadi saya merasa semua sudah paham dengan teknis, makanya saya pengen ngajarin non teknis itu. Terus apa ya? Di sini sebenarnya saya merasa semua tuh bukan apa ya? Kenapa nggak menerima pekerjaan wedding tuh? Bukan gara-gara nggak bisa motret sebenarnya, tapi lebih kayak saya nggak berani. Kenapa kan nggak berani? Karena saya nggak ada pengalaman untuk wedding gitu. Kebanyakan di sini bisa motret, bisa, cuman kayak, tuh maju nggak ya? Ini momen satu kali seumur hidup untuk klien yang kalian foto gitu. Jadi saya merasa, duh, saya bisa nggak ya? Saya bisa nggak ya? Sebenarnya keraguan itu yang saya pengen kita hilangkan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Terus, ya. Materi yang pertama yang saya pengen kasih tahu adalah kenali kemampuan diri sendiri. Itu ada dua aspek sebenarnya. Kenali kemampuan diri sendiri adalah yang pertama itu kita basicnya apa sih? Kita basicnya mungkin fotografi human interest, kita lebih suka foto sekitar kita, atau kita lebih ke landscape, atau kita lebih ke beauty atau ke model. Jadi kita implementasikan yang kita punya basic itu ke wedding itu sendiri. Kalau saya kan basicnya human interest, ya saya lakukan human interest itu ke wedding. Jangan lupakan jati diri kita kayak gitu sih. Yang kedua, yang kenali kemampuan diri sendiri adalah kita mampu nggak ya untuk handle kerjaan ini. Kita berani nggak ya pegang kerjaan ini, karena apa ya, wedding atau pernikahan ini tuh sekali seumur hidup buat mereka gitu. Jadi aku pengen kalian sendiri gimana ya, memberanikan diri gitu kan, memberanikan diri atau meyakinkan diri kalau saya ini bisa gitu. Jangan pas mau dikasih kerjaan sudah deal dan sebagainya terus mundur kayak gitu-gitu kan. Kadang-kadang klien atau saudara kalian tuh kayak kok begini gitu kan. Itu akhirnya membuat kalian makin namanya makin buruk
menurut saya sih kayak gitu. Terus yang kedua adalah kenali klien atau calon mempelai kalian. Ini saya ada 3 foto, saya ingin jelaskan. Kita punya klien itu ada 3 sebenarnya kalau menurut saya. Pertama yang orangnya santai banget nih kliennya tuh. Kita mau kasih konsep apa aja masuk gitu ke klien. Ada juga kayak gini nih. Kita foto apa aja masuk gitu. Kita mau model seperti apa masuk ke dianya. Ya karena dia santai, karena dia percaya kita. Itu. Terus ada lagi yang pengen serius, tapi dia orangnya santai. Pengen serius kayak pakai baju yang rapi, pakai gaun dan sebagainya, tapi dia sudah mempercayakan kita. Akhirnya kita mau foto apa aja, dia percaya kalau kita punya foto bagus kayak gitu. Terus yang ketiga, ada orang yang agak ribet gitu, mau harus pakai gaun, terus kalau pokoknya perfeksionis. Itu kita udah harus paham ketika kita meeting di awal gitu. Kita harus tahu mereka orangnya seperti apa, kehidupan mereka seperti apa, mereka pacaran udah berapa lama. Itu akan mempengaruhi semua aspek sebenarnya. Kayak gitu. Terus yang terusnya itu mulai dari kerabat atau teman sendiri. Kalau saya sih pertama kali dapat job itu ya pasti keluarga terdekat atau teman pacar atau lain sebagainya kayak gitu. Karena pasti mereka tahu kita ini fotografer. Mereka pasti percaya kita kayak gitu. Terus kayak misalnya prewedding nih, prewedding kita pengen tuh kita mulai coba ke keluarga-keluarga terdekat kita biar kita dapat portfolio pengalaman tuh. Kayak gitu sih. Ada yang tanya? Enggak ada? Lanjut, nanti ditanya sesi jawab aja. Disiapkan pertanyaannya teman-teman. Ini pemateri akan memberikan isi atau materinya. Jadi kalau mau tanya, simpan pertanyaannya nanti di sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Oke, silakan dilanjut Mas Angga. Terus tunjukkan portfolio atau karya kita. Kalau saya sih pengennya kita dari awal udah mulai bangun portfolio dari awal. Gimana sih hasilnya? Saya pengen kita buat portfolio gitu untuk ditunjukkan klien. Nah, bagaimana cara membuat portfolio yang baik dan benar? Menurut saya pertama kali ya kita harus punya model untuk kita foto gitu. Kita cari referensi sebanyak mungkin untuk kita bikin portfolio yang baik. Buat yang rapi, agar menarik, kayak gitu. Terus jangan Jangan kita pasti punya fotografer punya standar sendiri untuk apa yang kita upload sebenarnya. Kan dari sekian ratus foto pasti kita pilih 1 atau 2 foto yang terbaik kayak gitu. Itu yang kita tunjukkan. Karena nggak setiap kali kita foto bagus, tapi kita pengen kasih tahu kalau klien kita bisa menciptakan foto yang bagus gitu. Saya gini, saya pernah dengar pepatah bilang begini, foto yang bagus itu tugas fotografer, foto yang mahal itu tugas klien. Foto yang bagus itu tugas untuk membuat foto bagus, tapi foto yang mahal itu tugas klien. Kenapa? Yang siapin dekor itu klien, yang buat mereka bajunya, gaunnya mahal dan sebagainya, klien, bukan kita. Kita tugasnya ya buat foto itu menarik, bagus gitu. Kita kalau di Jakarta, misalnya kita kalau di Jakarta, di Bandung dan sebagainya, mereka punya dekor bagus. Kita kalah di sini, kita nggak mungkin bisa foto seperti itu karena kita punya kendala sendiri kayak gitu. Kalau saya sih, menurut saya untuk yang prewedding kita masih bisa aplikasikan di Manokwari. Kayak pantai kita menarik menurut saya, Pantai Amba tuh menarik banget. Terus Kebar tuh menarik banget. Terus air terjun kita mungkin sangat tahu air terjun kita ada kayak di Manokwari. Ada. Kurang tahu ya. Banyak. Cuma menurut saya hutan di sini tuh menarik banget sih kalau kita ulik sebenarnya. Di Bandung tuh banyak yang menarik. Cuma kenapa kita nggak coba membuat kayak di Bandung atau Jakarta kita ciptakan di sini. Kecuali gedung ya. Kita kayak gedung kayak kita nggak ada punya kayak misalnya. Paling kita pemandangan kita nggak bisa. Mungkin kalau kita pemandangannya bagus menurut saya. Di Gunung Botak di atas bagus. Kenapa kita nggak ulik di situ? Kita cari contoh kita model lah. Kalau dari dekat kita mungkin saya pengen bikin konsep etnik nih, pengen punya portfolio yang bagus nih, pengen etnik di mana ya bagus kayak Padang, kayak di NTT Padang gitu. Oh saya pengen di Gunung Botak, di atas yang naik tangga-tangga itu, yang kalau kita naik tuh kaki gemetar, tingginya itu, kayak gitu. Jadi portfolio tuh menurut saya itu yang buat kita bisa jualan dapat cuannya di situ. Gitu. Bagaimana kita menampilkan image diri kita sendiri ke klien. Kalau kita tuh punya foto yang kita bisa
kasih tau mereka kalau ini loh kak, kita bisa menciptakan foto seperti ini dengan kondisi di Manokwari yang begini gitu. Itu menurut saya sih. Oke, selanjutnya. Habis itu peralatan fotografi. Di sini mungkin ada yang pakai kamera DSLR atau mirrorless. Gitu sih. Kelebihan DSLR atau mirrorless sebenarnya lebih ke bentuk sebenarnya, lebih ke apa ya? Lebih ke praktis. Kayak DSLR tuh lebih berat, tapi kan dia awet baterainya. Terus rusak DSLR sampai sekarang belum bisa tergantikan sih. Karena warnanya DSLR yang saya punya 5D itu warnanya masih bisa nandingi saya punya A6500 yang Sony. Cuman perbedaan untuk saya sekarang, saya merasa itu berat untuk kita pegang dari pagi sampai malam jam 12 itu berat banget. Makanya saya beralih ke yang mirrorless yang lebih compact, kemana-mana cuma bawa satu tas sama flash itu bisa gitu, tanpa harus kita berat-beratan kemana-mana atau bawa tas. Itu menurut saya nggak worth it untuk sekarang sih, kayak gitu. Terus masalah lensa kebanyakan untuk wedding itu lebih ke lensa sapu jagat. Cuman saya pribadi mungkin karena saya egois, akhirnya saya pakai yang 28 mm jadi fix. Sebenarnya itu membuat kerjaan semakin ribet. Kita harus maju mundur. Kita kalau mau foto dekat ya kita dekat, kalau mau foto jauh kita jauh. Tapi kalau kita bayangkan kalau kita dengan akad atau di rumah dengan kita pakai lensa 28 atau 35 itu benar-benar membuat susah gitu. Makanya lensa sapu jagat itu sangat penting kalau buat saya sih. Cuman karena saya merasa saya merasa kenyamanan di lensa fix adalah ketika kita pakai bukan 2 atau 2,8 gitu sih. Soalnya lensa sapu jagat yang kayak 2,8 itu mahal. Saya orang tidak punya soalnya, jadi nggak mau beli yang harga 13 sampai 27 juta untuk wedding. Masa kita dibayar kan gini, maksudnya kita nih dibayar harus timpal apa dengan apa yang kita punya alat sebenarnya. Cuman kita di mana-mana, masa nggak ada pasar, kita punya kamera misalnya puluhan juta, misalnya ratusan juta lah. Terus kita jual wedding 3 juta atau 2,5 gitu, itu menurut saya kita membalik alat kapan gitu, membalik modal untuk dapat keuntungan gara-gara kita harus nalangin alat gitu. Kalau kita punya modal enak, kalau kita kredit gimana coba? Kita dapat wedding berapa sih sebulan dan sebagainya gitu sih. Makanya saya di sini menekankan portfolio itu harus bagus gitu. Kalau bisa kita nggak harus sering untuk bangun portfolio, kita nggak harus sering upload dan sebagainya, bukan itu. Tapi bagaimana kita menciptakan dari satu wedding itu minimal 10 lah, 10 foto bagus yang kita bisa tunjukkan ke klien kayak gitu. Untuk lensa sih kebanyakan udah mengerti lah lensa apa yang wide. Nah, saya punya yang 5D itu lensa wide 1740 itu sangat-sangat membantu banget ketika foto bersama di ruangan yang sempit. Itu lensa yang worth it, mungkin harganya sekitar 6,5-an untuk sekarang yang bekas. Kalau yang baru ya lumayan mahal, sekitar mungkin 8 jutaan ke atas kayak gitu. Menurut saya sih itu sih kalau lensa yang kalau 1855 ya itu lensa bawaan sakitnya Canon ya. 1855 itu murah 1,5 juta dapat lah. Kalau 1835 sakit yang kit 2 itu kisaran 2,5 mungkin. Ketika kita wedding Nusa itu sangat membantu. Cuman kita sadari kalau kamera mungkin harus upgrade, mungkin kalau kita dapat job yang banyak itu wajib upgrade sih. Kayaknya biar kita membantu kerjaan kita, mungkin pakai Sony yang A72 atau A7 biar kita bisa foto di luar ruangan. Kalau kita nggak punya dana untuk beli flash, tapi menurut saya wajib sih pakai flash ketika kita wedding ya. Itu sangat-sangat membantu ketika dalam ruangan kayak gitu. Terus yang ketiga sensitif dengan sekitar. Kenapa saya tunjuk ini? Ini sebenarnya kan bukan pengantinnya, tapi lebih ke orang sekitar yang ada di situ. Tapi ketika klien melihat ini, mereka merasa, wah, hal-hal kecil yang kita nggak sadari bisa terlihat gitu. Kita sebenarnya adalah mata klien kalau ketika mereka nggak lihat ketika mereka fokus ke akad, fokus ke bubuk di kamar, kita tuh perumpamaan sebagai mata klien. Kita pengen mereka lihat ketika mereka nggak di situ, kayak gitu. Orang-orang di sekitar acara, apa yang mereka lakukan, kayak gitu-gitu. Yang saya pengen tunjukkan di sini.
Ini sebenarnya adalah pembawa acara yang menerima acaranya. Itu adalah penonton. Tapi menurut saya ketika kita ngambil, menurut saya harus ada momennya itu sih menurutnya. Harus ada cerita di balik apa yang kita ambil kayak gitu. Ini ketika klien tertawa, ini sebenarnya tidak sengajaan sih. Kalau ini ketika saya goda-goda anak kecilnya untuk mereka tertawa kayak gitu. Kalau di pre-wedding sih kayak gini menurut saya. Kalau pre-wedding itu lebih ke kita mainkan elemen yang semua yang ada di sekitar kita, kayak di kapal ini. Bagaimana yang buat kita punya foto berbeda dibandingkan yang lain kayak gitu. Mungkin kalau di kapal kecil kita fotonya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, kita berdiri dan sebagainya. Tapi kalau di sini kan ini banyak elemen yang kita bisa mainkan kayak gitu. Mungkin kita masuk dalam apa yang aku nggak ngerti, dot atau apa. Ini karena ada kapal kecil, saya bisa turun naik kapal kecil ini untuk mau foto kayak gini, kayak gitu. Sebenarnya kalian nggak minta, cuma kenapa saya punya kayak apa ya? Lebih ke egois kayak gitu, pengen idealis lah. Saya pengen foto yang setiap wedding atau pre-wedding itu berbeda dibandingkan yang lain. Kalau kita punya foto sama kayak bisa gini, fotografer A atau B, ini sama aja hasilnya. Buat apa kita ini lebih mahal atau ini lebih murah? Mending sama yang murah kalau nggak ada perbedaan di situ, gitu. Kalau saya sih lebih ke kita memainkan apa ya, semua elemen yang ada di sekitar, jangan sia-siakan sih. Karena menurut saya menarik, kayak bunga di sekitar kita mainkan, tapi kita harus cari cara untuk buat dia berbeda gitu. Kalau cuma pegang buat apa? Semua fotografer yang awal-awal yang masih anak SMA-an lah misalnya, semua bisa tanpa mereka suruh kita yang kita dibayar mahal untuk kita foto yang berbeda. Itu kan kayak gini, buat apa gitu? Mending kita buat yang berbeda. Mungkin dia mereka suruh begini, kita fokus ke ininya, atau kita fokus ke orangnya, atau mereka lempar begini. Menurut saya harus yang lebih beda sih dibandingkan yang lain. Itu lebih harus maksudnya kita jadi fotografer jangan cuma tutup dengan keadaan kalau kita cuma fotografer gini aja. Jangan puas diri kalau menurut saya sih. Gitu. Kayak gini terus ini untuk wedding sih. Mengetahui susunan acara pernikahan dan peraturan tempat ibadah. Kayak gini, di masjid tuh peraturan apa sih, atau di gereja peraturan apa sih? Kalau di gereja ini apa ya? Ini yang di Sanggeng, Katolik Sanggeng ini peraturannya kita nggak boleh naik ke atas mimbar sini. Di batas sini kita nggak boleh naik nih. Kita mau ke atas itu nggak boleh. Jadi kita harus jaga dengan baik dan benar kalau tempat ibadah sih. Di rumahnya orang aja, yang tempat akad aja, yang walaupun di rumah ya. Kita kalau jalan depan orang, kita misi. Kita nunduk, kalau bisa nunduk, kalau bisa merayap gitu. Dan kita nunjukin kalau kita sopan dibanding karena kita dibayar. Kita tuh kayak anak buah sebenarnya kalau jadikan dia fotografer. Kita harus nyadar itu, karena kita dibayar, karena kita menunjukkan bahwa kita nih adalah fotografer yang paling sopan dibandingkan fotografer lain lah, kayak gitu. Terus kayak di masjid kita kan nggak boleh di mana sih, kayak gitu. Kita nggak boleh berdiri di bagian mana sih, atau kita nggak boleh naik di bagian mana, kayak gitu. Itu harus sebelum kita wedding kita harus tahu. Menurut saya kita ngobrol sama klien ketika sebelum wedding atau pre-wedding itu wajib banget. Kita harus tahu, jadi kita tahu bahwa kita nanti besok nih di gereja apa di masjid, di rumah apa di gereja, kayak gitu. Dia tahu bahwa besok harus begini loh, besok harus begitu. Itu wajib banget. Ketika mau wedding, kita weddingnya di kafe nih. Di kafe ini kita nggak boleh di mana sih? Kita nggak boleh masuk di kasir, nggak boleh. Itu pasti wajib lah, kita nggak boleh masuk kasir. Tapi kita pengen masuk di kasir. Kita harus ikuti dengan aturannya dan sebagainya. Itu penting banget sih kayak gitu. Nggak boleh berisik. HP kalau biasa kan kalau wedding HP kasih mati. Kalau bisa kasih silent, itu penting banget. Itu kita nggak sopan kalau ada telepon pas wedding. Itu mengacaukan kata orang berdoa gitu, orang pastornya berdoa terus itu kayak ini apa ya anjing? Si anjing ini bikin bisnis. Itu kalau salah sholat gimana coba? Kayak gitu. Terus ini yang kedua nih terakhir sih lebih ke attitude sih yang paling dibandingkan semua yang saya kasih tahu dari awal. Attitude sih yang paling sangat diperhatikan di sini. Karena ketika kita punya attitude nggak bagus, itu akan keluarga klien akan bilang gitu, orang ini pasang wedding dia tumpah. Ketika seakat
dia malah kesana kesini kita pasti pengen punya foto yang baik, kita pasti pengen punya foto yang berbeda, kita pasti pengen punya foto yang wah dibandingkan yang lain. Tapi kita jangan mengurangi attitude kita ketika lagi kerjaan gitu, ketika misal akad atau lagi janji janji suci kan, yang ketika saya ini gitu, yang kasih pemberkatan itu kita nggak boleh berisik. Kalau kita ngomong maju sana, ini apa tadi? Kayak gitu. Jadi misalnya itu paling nomor 1 dibanding yang lain. Kalau kita bisa pas foto bersama, terus kita bilang setelah foto, pasti kalau saya tekankan sama punya anak buah namanya Wisnu, saya tekankan bahwa habis foto bilang terima kasih. Itu wajib. Ketika mereka disusun, bilang minta maaf bu, ke kiri agak masuk ke dalam bisa bu, maaf bu, selalu begini. Itu saya titik banget sama punya anak buah kayak gitu. Minimal saya pengen tuh kita dipandang sopan dibandingkan fotografer lainnya gitu. Ada saya beberapa kali dengar fotografer lain tuh ditegur untuk gara-gara dia naik ke mimbar, atau gara-gara HP-nya nyala, atau gara-gara dia terima telepon teriak-teriak. Banyak fotografer yang saya merasa attitude-nya kurang dijaga gitu. Itu maksudnya kayak itu kita dipandang sebelah mata untuk kedepannya kita walaupun kita punya foto bagus sebagus apapun, kalau kita punya attitude jelek, kita cara ngomongnya aja jelek gitu, nggak bisa ngomong maaf atau terima kasih, menurut saya itu percuma punya fotografer bagus. Maksudnya punya foto bagus itu aja sih kayak gitu. Oke, sekian. Makasih. Sudah cukup Mas Angga? Ya, boleh. Oke, untuk sesi materi Mas Angga sudah menjelaskan semua. Teman-teman sini masih sehat toh? Nggak mengantuk toh? Sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Monggo mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Mas Angga untuk masalah pre-wedding dan wedding. Monggo silakan, dari teman-teman ada, silakan. Tolong teman-teman jangan malu. Silakan kalian tanyakan apa yang masih mengganjal di hati. Nanti dengan senang hati Mas Angga akan menjawab. Oke, ada dari teman-teman. Oke, saya. Berapa pertanyaan maksimal? Satu lah biar enak Pak. Sebagian semua. Satu aja. Oke, perkenalkan nama saya Chris. Masih pemula ini kan dari dalam fotografer sama video. Nah, saya ini paling susah nih kalau sama klien yang buat orang. Klien kita kan berbeda-beda. Ada yang asik, ada juga yang serius, yang judes. Nah, bagaimana kita menanggulangi klien kita yang judes agar bisa tertawa sama kita, bisa semakin akrab dengan kita ini. Biarkan sama kita foto atau video kan lebih asik nih. Ya. Kalau mereka kaku-kaku, hasilnya kita kan pasti tidak baik, foto atau video private atau wedding gitu kan. Itu Mas, makasih. Bagaimana caranya buat? Monggo Mas Angga dijawab pertanyaan dari Mas Kris. Mas Kris ada seorang pemula. Monggo. Iya, pemula. Kalau saya sih biasanya tipsnya tuh kita lihat dulu nih lainnya seperti apa. Mungkin kalau saya biasanya lebih ke ajak ngobrol latar belakangnya seperti apa kayak gitu. Jadi tapi beberapa klien mereka kadang ngotot dengan apa yang mereka mau gitu. Kadang saking kakunya toh. Biasanya kan karena ada yang susah di ngobrol kan. Biasanya kan kita kan sebagai fotografer biasanya so asik. Iya. So asik biar kita cair lah, biar kita bisa ngobrol sama mereka. Tapi kan kadang-kadang ada klien yang nggak bisa, benar-benar nggak bisa diajak ngobrol gitu. Kalau misalnya sih paling simpelnya kita kasih tahu kakak maunya seperti apa gitu. Akan ada referensi nggak buat saya untuk membuatkan foto seperti ini kayak gitu. Kan jelaskan kekurangan kelebihan kalau aku kayak gini gitu kayak gitu. Saya sih sebenarnya jelasin kalau jangan kaku banget lah kak kayak gitu sih. Saya pengen klien tuh sebenarnya minimal kalau saya ya, saya pengen tuh saya kenalkan diri saya dulu. Saya terbuka dengan saya punya diri lah. Saya punya istri gini, maksudnya saya jelasin semua dengan diri saya gitu. Dan klien tuh bisa terbuka dengan diri mereka, kayak gitu sih. Oke, terima kasih. Sudah terjawabkan Mas Kris. Oke, tinggal praktek dulu. Ada lagi belum saya pindah ke teman-teman yang lain, Mas Kris. Itu aja. Cuma satu saja tuh? Ya, ada. Oke. Mungkin teman-teman yang lain silakan. Kok tidak ada saya? Oh iya, silakan Mas. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Nindya.
Di sini saya ingin bertanya tentang pemilihan lensa karena di tema kali ini kan untuk pemula. Jadi apa sih lensa apa yang kamu rekomendasikan buat pemula? At least emang sang jagat diperuntukkan banget buat kita karena rada dulu. Tapi mengingat ini pemula, which is orang yang baru mulai dan pasti punya background yang berbeda-beda. Pastinya yang saya mau tekankan di sini pasti untuk pemula pasti yang murah ya, langsung aja ke intinya. Kira-kira nih kalau misalnya kita pakai kit gitu kan, misalnya kamu merekomendasikan kit, kit bawaan kamera tuh bagus nggak sih menurut kamu? Dan tips apa yang bisa kamu kembangkan atau kasih tahu ke pemula ini untuk menggunakan lensa yang kita anggap jelek itu menjadi lebih bagus? Terima kasih. Kalau saya sih mungkin kalau untuk pemilihan lensa yang terbaik ya. Kalau saya sih pribadi saya lebih suka fix pribadi. Banyak kalau lensa fix yang murah-murah dengan apa? Dengan kayak video artisan kayaknya murah-murah sih. Kalau untuk lensa terbaik sebenarnya kalau untuk wedding sendiri sih lensa 1 jagat. Itu mungkin lensa kit sudah bagus kalau untuk saya 17 apa? 18 135 itu sudah mengumpul banget lensa kitnya bawaannya Canon. Terus untuk lensa yang apa ya, lensa murah tapi kita pengen dia jadi bagus ya. Itu lebih ke apa ya? Lebih ke teknik pengambilan sih sebenarnya, bukan ke lensanya itu sendiri. Kalau lensa sendiri ya kenapa ada lensa yang diciptakan mahal dan murah ya karena mereka punya kelebihan masing-masing. Kayak gitu. Kalau untuk membuat foto itu bagus dengan lensa itu ya lebih ke teknik. Gimana kita main apa? Blurring kayak misalnya kita taruh plastik di depan lensa atau kita main painting atau freezing, misal lompat dan sebagainya itu lebih ke kitanya sendiri. Kalau masalah pemilihan lensa sih nyaman orang masing-masing sih. Saya pernah dengar orang bilang kalau kita membiasakan lensa itu kita harus foto sekitar 2.500 foto itu untuk membuat kita nyaman dengan lensa yang kita pakai. Kayak gitu. Kita nggak mungkin tiba-tiba kita pakai lensa ini terus pindah ini karena kita mata nggak bisa terbiasa dengan pemilihan lensa yang seperti itu gitu. Kalau makanya saya kenapa dari sekarang lebih biasa diri pakai lensa 28 setiap saya wedding karena saya merasa ketika saya pakai lensa yang terlalu lebar itu akan membuat foto terlalu banyak informasi yang masuk, terlalu banyak warna yang masuk, nggak terfokus ke satu objek yang saya pengen foto. Kayak misalnya wedding nih, saya pengen foto ke klien apa ke pengantinnya gitu. Kalau saya punya lensa terlalu lebar dengan keadaan sekitar yang banyak kabel, ada kalau di kita kan kalau akad gitu kan ada foto, ada colok-colokan, terus warnanya kuning dan sebagainya. Saya pengen fokus ke klien itu, makanya saya biasanya pakai lensa yang lebar tapi yang nanggung sih. 28 di APS-C itu jadinya sekitar 33an sekitar segitu kayak gitu. Atau kalau misalnya saya pakai lensa full frame, biasanya saya pakai lensa atau pakai lensa 35an. Jadi saya ada sih sebenarnya. Sudah terjawabkan Mas Yoga? Oke. Kemudian ada teman-teman yang lain, monggo silakan. Jangan takut bertanya ya. Silakan monggo. Silakan Om. Baik, terima kasih. Ya, saya perkenalkan nama saya Rudi. Di fotografi juga saya pemula. Di sini yang saya mau tanyakan ini bagaimana kita bisa meyakinkan klien itu bahwa kita bisa bekerja secara maksimal, bisa menghasilkan suatu karya prewed atau wedding yang maksimal. Saya ambil salah satu contoh seperti begini. Ada klien yang minta untuk di foto prewed, setelah nego sudah fix, tapi setelah lihat kliennya lihat kita punya peralatan, mungkin kamera yang standar dengan hanya lensa bawaan atau lensa kit saja dengan satu flash. Sedangkan kita di sini mau mengambil suatu karya tuh buat itu senatural mungkin, tidak terkesan bahwa yang klien ini saat pengambilan fotonya
dalam keadaan terpaksa. Jadi begini, dia yakin bahwa kita ini bisa ambil gambar secara baik, tapi karena faktor peralatan yang kurang Minimal. kita bawa, dia jadinya yang kita mau menghasilkan karya yang maksimal, yang natural, dia jadinya seperti terpaksa begitu. Jadi contohnya macam senyum terpaksa seperti itu karena mungkin ada perasaan ragu apa dengan peralatan yang kita pakai. Jadi yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya dengan peralatan yang standar yang kita pakai ini bisa meyakinkan klien itu bahwa kita itu mampu di mata mereka. Seperti itu. Kalau saya sih dari saya portfolio itu benar-benar membuat klien percaya sama kita. Makanya saya pengen sebelum kita terima job dibayar ya, karena job dibayar itu bebannya beda dibandingkan kita ketika hunting biasa ya. Coba hunting itu kita dibayar sama modelnya. Kita kan punya pressure yang berat untuk apa? Untuk membuat foto itu sendiri. Kalau kita dibayar itu rasanya berbeda gitu dibandingkan kita pas hunting. Biasa kan kita senang nih, kita mau foto apa aja, mau foto jelek, mau foto bagus, kita senang aja. Tapi ketika kita dibayar, kita dituntut harus bagus kayak gitu. Terus harus portfolio-nya harus menarik sih sebelum kita terima job yang kita dibayar menurutnya cukup besar ya. Kalau 1,5 sampai 3 juta besar untuk kita kerja prewedding 1 hari ya, itu lumayan besar untuk dibandingkan pegawai. Itu besar banget sih. Saya mau contohkan, ini saya pakai Rensa, ini saya nggak pakai flash. Ini saya foto nggak pakai flash sampai jam 7 malam. Saya pakai kamera APS-C yang dibandingkan full frame jauh. Full frame kan dia punya sensor besar, otomatis ketika kita cropping dia enak. Ini hasilnya sebenarnya kalau dibilang grain, ini saya pakai kisaran di atas 800 sampai 640 ISO-nya kayak gitu. Ini cuman pakai lensa 28 mm f2. Maksudnya apa nih? Kita pakai lensa murah aja. Kalau yang sebenarnya kan fix itu murah sebenarnya. Kalau yang bawaan apa yang murah-murah yang 1,5 juta, yang 50 mili itu murah, 1,5 jutaan gitu. Dibandingkan kita sampai jaga ya. Kalau untuk saya sih lebih kegunaan sih sebenarnya kali itu. Ini saya mau tunjukkan, saya punya foto yang cuma pakai kamera biasa gitu. Dari kita yang sendiri membuat klien itu percaya sama kita ya, karena kita nggak mungkin membuat foto itu jauh dari bandingan portfolio kita kayak gitu. Kalau kita portfolio kita jauh dengan apa yang kita hasilkan, itu namanya tipu namanya kayak gitu. Ini kepala Bank BCA Manokwari. Bagaimana saya bisa dapat klien seperti ini? Karena mereka percaya bahwa saya bisa bikin foto bagus. Apa mereka tanya temanya apa sih, konsepnya seperti apa? Dari cara ngomong kita bisa buat mereka percaya kayak gitu. Kak, mau konsepnya seperti apa sih? Kak, maunya gimana? Biasakan, kalau saya biasakan sebelum wedding atau pre-wedding dulu saya selalu komunikasi sama klien. Kita buat grup, kita ngobrol di situ. Kalau enggak intensif, kita nggak usah buat grup. Pasangan atau mempelai perempuan atau laki selalu tanya nih, Kak, konsepnya seperti apa, referensinya seperti apa gitu. Kalau saya seperti itu. Jadi biasakan saya minta 5 referensi foto dari mereka untuk membuat, oh ternyata klien ini dia punya selera tuh nggak tinggi-tinggi banget. Ini seleranya hanya sebatas ini loh. Kita bisa nggak ciptakan foto yang selera mereka gitu. Kalau menurut saya, kita nggak usah harus tunjukkan kita harus bisa semua, nggak bisa. Kita nggak bisa semua, kita banyak faktor yang kita nggak bisa. Kita nggak bisa foto di gedung kayak di Jakarta, atau kita foto di kota tua Jakarta, atau kita kayak New Zealand yang pemandangannya bagus. Kita nggak ada seperti itu. Kita harus terangkan ke klien bahwa kita kan bisa implementasikan dengan cara kita kayak gitu. Menurut saya sih nggak harus kita nipu terus kayak gitu. Kita harus menunjukkan portfolio kita yang menarik, tapi benar-benar itu kita banget. Kayak kita mungkin misalnya ini mainnya beauty, kita tunjukkan di beauty nih. Ketika kita dikasih klien itu, kita bisa ciptakan foto seperti itu.
ketika saya HI, saya merasa ini relate banget dengan kehidupan nyata. Saya nggak harus buat mereka pakai apa makeup yang begitu, iya makeup yang begitu aneh-aneh. Ini mereka pakai kaos aja ini. Sama yang tadi siluet, kalau mereka nggak kelihatan, mereka pakai kaos dan sebagainya gitu. Saya pas ketika kesana juga saya merasa mereka pakai kemeja dan sebagainya. Ketika sampai di Mansinam, mereka cuma pakai kaos, mereka nggak bawa apa-apa. Tapi bagaimana cara kita membuat foto itu? Saya pertama kali ketemu klien, saya bingung. Mereka mau seperti apa? Mereka udah wedding di Semarang, terus mereka orang berduit. Saya merasa saya punya foto tidak pantas buat mereka. Saya merasa saya insecure dengan saat diri sendiri. Saya merasa kayak anjing, saya foto sampah nih, dapat job. Walaupun mereka bayarnya nggak banyak, tapi mereka sudah menyerahkan fotonya mereka ke kita. Misalkan salah satu momen terpenting dari hidup mereka untuk saya gitu. Kamu kayak anjing nih, gimana ya? Saya bingung. Lihat kondisi manusia yang pas itu ada acara gereja sama ini India. Lihat ada apa? Ada sampah, ada banyak batu-batu yang kita nggak inginkan. Sebenarnya harusnya pastinya halus. Terus banyak orang-orang gereja yang joget-joget. Paham kan? Kalau kita mau foto terus banyak orang-orang di belakangnya kayak ini mau gimana ya mau fotonya? Kita masuk hutannya nggak sesuai ekspektasi gitu. Kalau kita punya hutan kayak di Bandung yang cemara-cemara kayak gitu itu bagus, kita bisa menciptakan foto bagus. Tapi kita di hutan yang nggak ada mobil. Ini hutan apa? Kita nggak ngerti. Kita harus foto di mana nih? Mau kesana juga bingung, kesini bingung. Makanya saya menciptakan foto yang orang nggak harus lihat lokasinya, tapi lihat ke kliennya, kayak gitu. Menurut saya kalau masalah peralatan ya, itu relatif sih sebenarnya. Kalau peralatan, ini sebenarnya foto ini hanya cuma pakai kamera biasa pun bisa. Yang penting F-nya di atas 8 harus 11. Ini bisa berjalan seperti ini. Nggak harus kita harus punya kamera mahal dan sebagainya. Menurut saya kamera mahal itu progres. Ketika kita punya uang banyak, karena kita dapat job, itu akan mengikuti kayak gini. Jarang di Manokwari proyeknya seperti ini. Ini pun saya ngomong sama klien, Kak, ini mau fotonya seperti apa? Kak, ada referensi? Kak, gimana kalau kita pakai flare? Kakak bisa datangkan nggak atau tidak? Oh bisa Kak, tapi tidak tanggal segini. Akhirnya kita undur dari tanggal 2 menjadi tanggal 17 Agustus kemarin. Buat kita buat foto yang berbeda dibandingkan yang lain gitu. Kalau saya pribadi nggak suka ini. Ini saya nggak suka. Tapi kondisinya seperti ini, mau gimana gitu? Kita punya pantai yang bibir pantainya pendek. Tapi minimal kita bisa bikin foto bagus di tempat yang seperti ini. Kalau menurut saya ya. Oh, ini temanya menarik nih. Kakak mau temanya seperti apa? Oh, tamasya Kak. Sama seperti ini. Yang menurut saya yang susah apa? Yang susah membuat mereka tuh nyaman sama kita, itu susah banget tuh. Saya saking gugupnya ketika ada materi ini, saya tuh gak ada berhenti kocek ke mereka. Sampai saya tawarin saya punya rokok, saya punya minum, kok ada. Saking saya gugupnya karena saya merasa saya tidak pantas foto mereka. Kepala Bank BCA Manokwari, terus mereka udah preweddingnya di Semarang tuh bagus. Terus saya harus menciptakan foto seperti apa yang memenuhi ekspektasi mereka. Gitu. Ini pun saya ngakali juga kayak gini. Ini mah ada referensi yang ada. Oke, dari data jawaban Rudi. Tapi saya mau mungkin menambahkan sedikit ya. Saya minta maaf. Jadi gini Om, kalau dari saya pandangan saya secara pribadi ya, kalau masalah alat kamera itu menurut pengalaman saya sih kebanyakan konsumen sih black. Mereka nggak tahu alat. Jadi yang mana gini, mereka nggak tahu mana sih bagusnya Nikon, Canon, Fuji seperti apa. Ya, Hanya beberapa orang adalah hanya beberapa ya, ada beberapa. Tapi
tapi yang mereka tahu adalah hasil finishingnya. Jadi gimana cara membuat klien itu senang dengan alat yang seadanya. Jadi kemungkinan besar kamu harus memaksimalkan alat yang ada. Walaupun pakai kit bisa bikin foto kayak ini bisa. Pakai kit bisa. Kita tekankan ini, pakai kit bisa bikin foto seperti ini. Cuman ada kendalanya itu banyak. Itu mulai ke teknis ya. Kalau masalah klien ya, klien itu punya pendapat sendiri sih. Kalau untuk masalah alat sih, harga juga mempengaruhi sih Kak. Kalau untuk klien ya, mau kita pakai kamera apapun ya, kita pakai kamera mahal, tapi kalau harga kita mahal, sedangkan ada fotografer yang fotonya hasilnya mirip-mirip kita, dengan harga yang lumayan jauh, itu bisa mempengaruhi klien gitu Kak. Terus masalah kita pakai kamera apa? Jujur Kak, saya hampir setahun lebih Kak, kita foto untuk masalah akad aja. Akad itu kita jarang pakai flash Kak. Jarang pakai flash. Itu misalnya gini Kak. Kalau kita punya portfolio yang baik dan bagus gitu, kalian akan percaya bahwa kita akan bisa menghasilkan foto yang baik itu dengan kamera apa aja. Saya pengen menunjukkan salah satu wedding tanpa lensa lagi, tanpa sebenarnya ini juga tanpa flash, ini juga semua tanpa flash. Maksudnya saya nggak harus kita punya kamera mahal dan sebagainya itu membuat kita dapat klien banyak, itu enggak. Tergantung kita sendiri cuman pemasaran kita apakah baik dan benar, portfolio kita menarik apa tidak, kayak gitu. Bagaimana kita susun kita Instagram kita, ketika klien lihat itu pasti dia akan tergugah gitu. Album kita ketika kita tunjukkan nih menarik apa tidak, itu membuat sebenarnya kalau untuk klien itu banyak banget Kak, banyak banget yang membuat mereka bisa lari dari kita. Yang paling berpengaruh sih harga sih Kak. Kalau foto kakak nggak jauh berbeda sama fotografer lain ya, paling berpengaruh sih harga. 1,5 sama 1 juta itu bisa lari kalau kakak punya foto sama ini. Misalnya saya sama dia, fotonya sama, gayanya sama gayanya. Dia 1 juta, saya 1,5. Ini bisa lari ke sini. Walaupun saya punya kamera lebih mahal ya. Kalau dia punya harga 1 juta atau 500 saja dengan kamera misalnya 1000D, lari, saya percaya lari. Kalau cuma 500 ya, kayak gitu. Misalnya ini kalau dia misalnya nih, dia masih baru belajar, kasih gratis, lari, ya kan ke kita gitu. Kalau satu kamera tuh nggak berpengaruh, klien kita dapat klien apa tidak, kayak gitu sih. Mungkin sudah cukup tercerahkan Om Budi. Terima kasih. Oke, maaf saya potong dulu ya teman-teman. Saya bergantian bertanya. Ini menurut Mas Angga ini, cara untuk menumbuhkan ide kreatif dalam foto pre-wedding itu seperti apa? Dan juga wedding untuk pemula, cara menumbuhkan ide kreatif. Monggo. Kalau saya sih Cara menumbuhkan. mungkin kita sering mengkonsumsi foto bagus sih, mengkonsumsi apa ya, foto-foto orang luar, kayak misalnya tuh kita amati, tiru gitu, terus modifikasi, itu penting banget. Kalau misalnya karena di dunia ini nggak ada yang original, semua tuh tiru, semua nggak ada yang baru. Kita dari kecil aja, kita belajar makan aja dari orang tua, kita diajarin kayak gitu. Sama kayak fotografi, kita sama yang satunya paling cuma gayanya beda-beda jauh gitu. Kita nggak akan ada yang original menurut saya. Terus untuk menunjukkan ide itu dari kita sendiri. Kayak hari ini saya mau pre-wedding, saya mau pakai gaya apa sih? Atau bisa kita ngomong wedding aja. Wedding tuh alurnya sama ya. Alurnya sama nih. Hari ini wedding ini saya pengen menunjukkan kemana sih? Misalnya minimal ya, saya pengen membuat cincin terbaik lah dibandingkan saya punya wedding-wedding yang lain. Saya pengen foto cincin yang paling bagus nih. Kayak gitu. Akhirnya kita apa ya, mau saya setiap wedding kita punya apa ya, punya goals masing-masing kayak gitu. Misalnya wedding ini saya punya foto cincin paling bagus, atau besok nih karena besok gerejanya yang bagus, saya punya foto landscape gedung sama pengantin, mereka pas lagi ciuman dengan pemandangan apa ya, gereja yang menarik gitu.
mungkin kedepannya saya pengen akad ini saya pengen karena orangnya asik nih, saya pengen bikin dia ketika dia wedding dia teriak ketika habis akad gitu, atau ketika saya pengen minggu ini saya pengen foto weddingnya dia begininya khusyuk banget. Itu dari kita sendiri, kita punya goals masing-masing setiap wedding kayak gitu. Atau misalnya kita pre-wedding, kita pengen buat foto yang berbeda dari yang lain. Kenapa kita nggak ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita buat foto yang berbeda dibandingkan pre-wedding lain kayak gitu. Mungkin saya pengen masukkan mereka ke dalam apa ya, laut gitu kan, mereka berenang gitu sama-sama nggak pakai baju, kayak gitu. Atau buat apa ya, mereka pakai baju putih saja atau kemeja putih atau kemeja hitam, semua mereka punya diri. Sudah tergantung kita, goals kita, referensi yang sering kita makan. Kalau kita nggak punya referensi, susah. Kalau kita saya cuma lihat orang sekitar saya punya foto, kayaknya saya nggak akan berkembang. Saya akan merasa saya punya foto sama aja sama yang lain. Ketika kita lihat keluar, orang kita lihatnya keluar. Orang Jawa lihatnya keluar negeri, kayak gitu. Cuman siklusnya gitu aja sebenarnya, kayak gitu. Musa lebih ke kita sendiri membuat goals masing-masing di setiap wedding atau pre-wedding itu sendiri, kayak gitu. Terima kasih Mas Angga. Saya persilakan teman-teman, mungkin ada pertanyaan yang ada di sini. Jangan tanya. Boleh lagi? Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan. Nah gini, ini tentang warna ini ya, foto ini. Kalau tone atau grading kan pasti cocok, paling sangat penting dalam foto prewed kan, atau wedding kan paling cocok itu warna. Walaupun foto kita bagus, kalau warna kita jelek, pasti kan di mata sakit kan. Nah, bagaimana yang sering digunakan untuk wedding atau prewed tuh warna apa yang bagus, yang cocok dengan suasananya? Kayak orang di pasar nih, gradingnya begini atau semua dipukulkan semua rata, mau di pantai atau apa atau semua, gimana? Saya nggak tahu ya, kan jawabnya bingung sebenarnya. Jadi gini Mas Angga, Mas Kris dia bertanya, mungkin gayanya stylenya Mas Angga mungkin punya patokan mungkin. Jadi warna style tone-nya Mas Angga itu seperti apa sih gambarannya? Kalau mungkin di pre-wedding itu tone-nya seperti ini, agak kekuningan, kebiruan, atau mungkin di weddingnya pemberkatan itu agak kekuningan atau kebiruan, mungkin seperti itu kalau dari Mas Angga. Yang bisa mata tuh bisa manja gitu. Kan warna paling penting juga kan grading. Biar fotonya tuh enak dilihat. Nah itu. Kalau saya sih Simple aja. sih susah sih, karena itu lebih ke referensi yang sering kita makan gitu. Kita akan tahu bahwa foto yang bagus itu seperti apa gitu. Terus makanya saya sering bilang kita minta referensi dari klien. Kita akan tahu bahwa klien itu mau seperti ini. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan tone yang klien mau. Makanya saya minta 5 referensi itu bukan buat saya contoh, tapi lebih ketahui selera mereka di mana sih, kayak gitu. Saya pribadi setiap wedding atau pre-wedding saya punya preset masing-masing, tapi dengan tataran saya punya rasa gitu, nggak jauh beda. Misalnya ciri khasnya kekuningan, ya saya punya kekuningan, tapi nggak jauh beda dengan selera klien. Atau misalnya saya punya warna kebiruan atau kehijauan gitu, kita punya skin tone yang beda-beda. Kita bikin nih, kita akan membuat foto itu dengan gaya kita, tapi masih masuk dengan klien gitu. Kita boleh idealis, tapi nggak boleh di bawah pasar gitu. Kalau pasar maunya kayak di Jogja, misalnya teman ada, dia suka warna kecoklatan dia suka, kayak orang Bandung, warna kecoklatan, hitam. Tapi kalau dimasukkan di Papua sini, kayak orang hitam makin hitam gitu. Kayak saya nih, makin geseng, makin coklat gitu. Gak pantas dibikin warna kayak kecoklatan dari Bandung gitu. Tergantung kita sendiri untuk membuat foto itu bagus atau nyaman dengan kita sering mengkonsumsi foto bagus, kayak gitu. Harus berbanyak referensi. Berbanyak referensi, baca buku atau. Kalau bisa sih itu lebih ke pengalaman menurut saya, harus lebih sering gitu. Kalau foto yang bocor tuh maksudnya bagaimana Bang? Gimana? Foto private yang bocor kayak bagaimana ya? Seperti apa itu Mas Kris? Semacam foto ini, kita foto orang ini, tapi bocor, foto itu bocor, kayak mengganjal mata tuh. Contoh-contohnya tuh foto yang kita foto orang, objek terus ada apa di sebelahnya atau yang mengganggu objek kita tuh. Kalau emang itu nggak panas foto di situ, kenapa kita paksain foto di situ gitu?
paling sesimpel itu sebenarnya. Kalau emang Kalau pemula kan kita berpikir kan pasti bagus ya bang ya. Tapi kalau kalian kan yang tahu seni kan pasti, oh ini bang ini kenapa di sini kan? Itu contoh-contoh apa yang harus kita lihat atau yang kita harus pelajari itu foto yang bagus tidak ada bocornya. Kalau saya ya, saya lebih ke minimalis sih. Saya nggak terlalu banyak memasukkan objek yang nggak penting di dalam foto gitu. Makanya saya nggak suka kalau orang lewat ketika foto. Nah, Saya kalau memang orang lewat saya bikin blur kayak gitu. Makanya saya lebih suka lensa f2 karena saya merasa background di belakang itu jelek. Jadi saya merasa saya harus bikin dia blur kayak gitu. Untuk membuat kayak kakak bilang misalnya ada objek yang mengganggu, mending saya pindah. Saya nggak akan memaksakan tempat itu untuk prewedding kayak gitu. Kalau misalnya saya pernah foto di situ terus foto itu jelek, saya nggak akan foto di situ lagi. Mending saya pindah tempat dibanding kita memaksakan. Misal klien maksakan foto harus di situ, saya akan bilang enggak. Gitu. Saya pernah foto di situ dan hasilnya buruk. Saya kasih tunjuk fotonya, iya kayak gitu. Ini akan fotonya biasa aja kak kalau di sini kayak gitu sih. oke mas. Sudah cukup tercerahkan. Oke, makasih. Mungkin teman-teman yang lain jangan malu silakan bertanya. Mari. Saya Fian, saya dari SMA 2, saya pemula juga. Mau apa? Saya mau ganti Pak tips manajemen data tiap project. Jadi data ini kan apalagi kita teamwork ya kerja ya. Dan saya tahunya digital ini lebih susah menjaga mungkin ya daripada role ya. Itu cara memanajemen datanya itu sampai kliennya beres tiap project itu gimana tipsnya? Kalau saya sih untuk ini penyimpanan data atau lebih ke SOP untuk memberikan klien. Ya pokoknya mas punya aturan lah. Kalau klien saya biasanya ini harus wedding. Terus sehari atau 2 hari saya kasih tulisan sekitar 20-an atau 30-an. Tapi biasanya karena saya biasanya ngebut, saya biasanya kasih 50 biasanya. Itu sekitar 1 atau 2 hari. Habis itu untuk semua fotonya saya kasih dia 7 hari. Itu udah maksimal. Biasanya saya kasih sudah 7 hari sama flash disk untuk klien. Jadi klien itu biasanya euforia itu apa ya? Ketika habis wedding dia akan merasa saya pengen upload nih, saya pengen upload. Nah, saya di situ akan membuat apa ya? Foto-foto pilihan untuk di-upload kayak gitu. Saya pengen nunjukin kalau ini saya foto loh, kayak gitu. Kayak gitu untuk penyimpanan data. Misalnya kalau di studio atau di wedding biasanya simpan per bulan sih. Kalau untuk studio misalnya grup terus couple dan family itu misalnya per bulan saya sudah bikin dia punya folder. Tiap bulan tuh harus ada. Jadi kita nyarinya gampang sih kalau itu. Dan setelah 3 bulan itu dihapus atau gimana? Sampai sekarang saya punya wedding pertama kali. Kalau saya punya hadis nggak hilang masih ada semuanya. Foto video. Foto. Kalau saya kan bukan orang video, jadi saya nggak simpan video. Cuman kalau foto sampai sekarang saya masih simpan. Karena itu kan jadi portfolio saya yang paling baik. Saya pengen nunjukin saya punya progres sampai mana sih. Saya punya foto yang tahun 2017, saya punya warna masih ngejreng-ngejreng, warnanya masih kuningnya masih kayak apa ya, kayak orang India tau nggak sih, kayak kita punya warna masih nyala-nyala, masih ada sampai sekarang kayak gitu. Atau dulu saya tahun 2015-16 saya suka foto explore pemandangan, saya punya foto kehidupan sama kehijauan itu masih ada sampai sekarang. Foto-foto explore itu masih banyak. Jadi saya pengen nunjukin kalau saya ini berprogres loh dibandingkan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya saya masih bisa maju dibandingkan yang sebelumnya kayak gitu sih. Oke, ada lagi teman-teman? Oh, mari silakan. Mau tanya kalau mungkin bisa berbagi tips-tips pemasaran. Karena kan kalau kita freelance, otomatis kita kalah dari ya ibaratkan yang punya studio lah. Ya. Begitu. Jadi mungkin bisa berbagi tipsnya supaya kita juga mungkin bisa tujuan situ lebih enak gitu. Paling simpel sih sering upload sih, itu paling simpel banget. Kita nunjukin bahwa kita ini fotografer. Itu paling simpel banget. Misalnya kita ada vendor, minimal upload 1 hari 2, itu sudah minimal banget tuh. 1 hari, saya pengen gini loh, saya pengen orang tuh tahu bahwa saya ini fotografer, itu paling simpel. Jadi ketika ada job, dia bisa percaya nih, Mas Satria ada kerjaan bisa nggak ya? Minimal dia pak kayak bisa apa enggak, itu kita sudah bangga banget tuh, kayak gitu.
tahu bahwa kita ini fotografer kayak gitu. Ketika kita menunjukkan portfolio kita bagus, setiap harinya kita upload, itu orang pasti percaya kok. Kayak gitu. Itu paling simpel banget tuh, sering upload. Entah itu di Instagram atau di Facebook. Kalau di Instagram itu lebih harus rapi sih. Kalau di Facebook, kalau saya random aja. Kalau saya tiap hari, kalau saya pribadi, saya minimal tiap hari upload 2 atau 3. Saya nggak peduli orang mau nge-like apa enggak, minimal orang lihat aja. 2 detik orang lihat itu sudah bangga belum. Sekarang orang lihat kita punya postingan tuh, paling cuma gini. Ngerasa nggak sih kita punya story dibandingkan kita punya like, banyak kita punya story. Story saya itu bisa ditap 600 sampai 800. Saya punya like paling berapa? 200-an. Padahal saya punya followers 4 ribuan. Tapi yang like saya punya paling 200-an. Tapi saya punya story itu dilihat sampai 800, hampir 1000 per hari. Kayak gitu. Jadi minimal ketika orang melihat foto kita yang berbeda, itu kayak mantap nih, kayak gitu. Ketika dia berhenti aja scroll kita punya foto, itu menurut saya sudah bangga banget. Apalagi udah nge-like, itu udah bangga banget saya. Orang nge-like punya foto kita, pasti kenal sama kita. Kayak gitu. Saya pengen, saya nggak kenal sama orang, tapi mereka nge-like foto saya. Dan itu sudah tercapai ketika di Facebook, kayak gitu. Terus sih. Oke, sudah cukup. Ada lagi teman-teman? Belum ini? Ya, silakan jangan sungkan. Ada? Di belakang? Ya? Ya, silakan. Perkenalkan, terima kasih sebelumnya, minta maaf terlambat tadi. Ya. Karena nama saya Wahyu, saya juga pemula ini. Untuk private sama pre-wedding ini kan urusannya duit ya. Iya. Saya mau minta tipsnya bagaimana kita menentukan kebutuhan manpower dibandingkan dengan harga yang kita kasih untuk sebuah kayak job begitu. Maksudnya kalau kita juga kita bawa berapa orang sih, berapa biayanya sih untuk kita wedding, kita bawa berapa orang sih, terus baginya berapa sih, duitnya berapa sih, supaya enggak istilahnya over budgeting terus nanti kita nggak dapat apa-apa gitu. Itu aja, kasih. Ya, silakan bisa dijawab Mas Angga. Kalau masalah harga ya, kalau masalah harga sih, gimana jelasnya? Mana? Ada seperti teman-teman. Harga itu bisa mempengaruhi orang banyak, orang sedikit atau banyaknya orang yang kita ajak. Ya, tergantung kebutuhan juga gitu. Untuk masalah berapa orang yang kita bawa ketika wedding itu atau pre-wedding itu sendiri tergantung kebutuhan. Saya pribadi untuk 6 bulan ini saya wedding sendirian karena saya merasa saya sendiri sudah mencukupi untuk mengambil semua momen yang ada di sekitar situ. Kayak gitu. Ketika wedding besar, saya nggak mampu sendiri. Ketika wedding di atas mungkin yang nominal di atas 5 juta ya, itu saya nggak mampu sendiri. Kayak gitu. Saya harus butuh orang sekitar 2 atau 3 untuk backup saya punya, misalnya kakak laki-laki nih, kita kan di perempuan, ada yang laki-laki, tapi kan kita butuh 2 orang, kayak gitu. Apakah kita butuh orang lagi untuk foto bersama? Tergantung kebutuhan sebenarnya. Nah, ketika sudah tahu kita punya kebutuhan segini, harga masuk nggak nih untuk backup semuanya nih? Mungkin kisaran nih, kita kasih gaji paling tinggi lah, 1 orang 1,5, kita bagi 3. Apakah kita punya keuntungan cukup apa enggak untuk kita? Itu kita harus kita harus hitung juga di situ. Harga bisa mempengaruhi semuanya gitu. Untuk berapa orang yang kita ajak, berapa orang yang kita kurangin, kebutuhan apa yang kita kurangin, kayak mungkin harga itu bisa mempengaruhi album, dapat album apa tidak, ajak orang apa tidak. Nah, dari situ kita harus jelasin kalau kita jual wedding 1,5, misalnya jual wedding 1,5 untuk sampai malam, terus dapat album gitu. Kita harus terangkan bahwa ini cuma masuk fotografer dan ini cukup segini. Saya pengen kasih tahu bahwa klien kita jangan kasih ekspektasi yang terlalu tinggi klien. Soalnya ketika kita kasih ekspektasi yang tinggi terlalu ke klien, dapatnya cuma kecewa sama kita, kayak gitu. Menurut saya sih. Oke, sudah terjawabkan. Silakan teman-teman yang lain. Ada lagi. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Daniel, saya juga fotografer baru pemula juga, baru kemarin 2019 kemarin. Semuanya pemula ya, Ya, saya pernah
kebetulan waktu itu memang saya diminta sama keluarga untuk foto wedding, sekaligus wedding sama video wedding. Ya. Cuma kendalanya pada waktu itu tuh klien dia tidak kasih tahu sama saya, karena keluarga sendiri dia tidak kasih tahu. Akhirnya saya bikin sinematik. Kita apa? Bikin sinematik. Videonya saya bikin sinematik. Tapi dia maunya HD. Akhirnya sempat berdebat clear. Nah, cuma waktu saya upload, kebetulan memang saya di grup memang saya berteman beberapa grup di luar juga, dan saya juga ada moderator juga di luar grup juga di teman juga. Itu sempat saya kasih masuk foto di medsos, dan saya punya profile juga, profile juga saya kasih masuk juga. Tapi sempat dia inbox langsung. Inbox, dia bilang, ini pakai apa? sRGB atau Adobe RGB? Saya mulai bingung, wah, ini apa ini? Akhirnya saya bilang saya pakai Adobe. Terus dia bilang jangan pakai Adobe, harus pakai sRGB. Jadi yang saya ingin tanyakan itu bedanya sRGB sama Adobe untuk di medsos itu kira-kira yang bagus apa? Kita masukkan, kita pakai sRGB atau Adobe RGB? Itu saya. Kalau saya sih pribadi nggak tahu Kak itu sRGB itu apa dan sebagainya. Soalnya saya kalau ngupload upload biasa aja sih Kak. Kayak gitu. Selama ini saya nggak ada apa ya. Kalau saya kan upload pakai iPhone Kak. Jadi saya merasa nggak pernah pecah sih kalau untuk upload. Selain di Facebook ya. Soal Instagram nggak pernah pecah gitu. Tapi kalau di Facebook beberapa kali pecah. Kalau ngupload dari apa? Dari laptop itu sering kali pecah. Tapi kalau ngupload dari HP kayaknya nggak pernah pecah sih. Cuman saya kurang paham untuk RGB dan sebagainya kayak gitu sih. Kalau untuk edit mungkin ada Premiere worth it sih untuk edit kayak gitu sih. Mungkin saya boleh tambahkan tentang sRGB sama Adobe RGB ya. Kalau dari pengetahuan saya sih, kalau untuk menutul standarnya untuk editing sih sRGB. Kita masuk Photoshop, dari foto kemudian Photoshop itu sRGB. Kita ngedit. Yang penting waktu di Photoshop kita nggak ganti untuk fitur sRGB dan Adobe RGB-nya. Jadi kemungkinan besar yang pakai itu sRGB. Dari pengetahuan saya seperti itu. Tapi itu memang sudah bagus sih, sRGB sama Adobe RGB. Itu bedanya saya sendiri juga kayaknya lupa deh. Tapi biasanya seringnya standarnya sRGB. Kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau tanya? Kalau ada yang tanya, saya yang tanya. Gak ada yang tanya? Oke, sekarang saya ingin tanya ke Mas Angga ini. Bagaimana kalau saya lihat dari fotonya Mas Angga ya? Mas Angga ini kebanyakan ini fotonya tuh bercerita, punya cerita. Nah, cerita kan storytelling ya. Sekarang gini nih, tips untuk pemula biar mempunyai pandangan atau visi, gimana sih cara bikin foto yang bercerita? Monggo Mas. Untuk menginspirasi teman-teman, gimana sih cara bikin foto yang bercerita itu? Bagaimana sih mau memulai stepnya? Kalau foto yang bercerita seperti apa? Monggo Mas Anda. Sebenarnya foto yang bercerita. Sebenarnya foto yang bercerita tuh apa ya? Itu bukan ranah saya sebenarnya. Cuman saya pengen kasih tahu bahwa foto yang bercerita itu lebih ke harus kita menekankan konsep juga. Konsep tuh penting banget. Jadi jangan sekalipun kita meremehkan konsep, jadi kita tiba-tiba pas wedding langsung Kak besok di sini ya, Kak besok gitu ya. Saya pengen sebelum kita wedding itu minimal kita tahu nih latar belakangnya si klien tuh mungkin dia pacaran 7 tahun, jadi berarti bisa pelukan dong kayak gitu. Ada yang pacaran, ada nggak pacaran, ada yang pacaran cuma 2 bulan 3 bulan mereka nggak bisa pelukan dan sebagainya. Saya pengen ketika mereka pelukan itu pelukan beneran, atau mereka ketika pegang tangan mereka saling pandang. Saling pandang itu kayak apa ya? Saling pandangnya sebenarnya bercerita banget loh. Ketika mereka pegangan tangan terus saling pandang aja dengan pandangan yang lurus ya, bukan pandangan kayak gimana. Itu beda gitu. Konsep itu penting banget kayak seperti ini yang tadi. Contohnya ini aja sih sebenarnya.
Saya pengen menjelaskan di sini bahwa mereka nih keseharian mereka nih, mereka ke pasar bareng-bareng, mereka selalu ceria ketika mereka ke pasar. Semua tergantung konsep yang kita usung. Kita mau membawa foto itu kemana sih? Kayak gini. Saya pengen ceritanya kalau ketika mereka ke pasar tuh mereka selalu bahagia. Mereka nggak cuma ke pasar jalan udah gitu. Saya pengen menunjukkan ke sini bahwa di pasar itu menarik loh. Di pasar itu banyak elemen yang bisa kita pakai gitu. Kayak apa ya? Ketika mereka marah, aku pengen menunjukkan mereka marah gitu. Ketika mereka bahagia, aku pengen menunjukkan mereka bahagia. Bahagia di mana sih? Ketawa. Mungkin sampai tapi saya belum bisa bikin klien nangis. Saya belum bisa bridging mereka sampai nangis, tapi saya bisa minimal bikin mereka ketawa dengan jokes-jokes yang receh gitu. Kayak gitu. Jokes receh gimana sih belajarnya banyak di YouTube kok. Kita istilah komedi itu membuat kita bisa belajar banyak tentang jokes yang dari receh sampai yang paling bisa mereka ketawa gitu. Kita teriak aja ketika mendadak mereka bisa ketawa gitu. Kalau mereka percaya sama kita, kayak gitu sih. Berarti lebih ke cara mendekatkan diri kepada klien ya, mengakrabkan diri. Mungkin untuk istilahnya klien itu adalah teman, bukan klien secara langsung gitu. Membuat teman mungkin ada yang ingin bertanya. Mari silakan. Nama saya Gilang, pemula juga baru 1 tahun. Iya betul baru 1 tahun. Ini kan konteksnya foto pre-wedding dan wedding untuk pemula. Artinya ketika kita pemula ini kan yang paling sering kita lakukan ketika turun menggarap klien di lapangan seringkali kita melihat referensi. Artinya ketika kita sedang menggarap klien, berhadapan dengan klien, ada di mana masa-masa kita stuck ide, kemudian kita melihat referensi secara terus-menerus. Bagaimana pandangan Mas Angga tentang itu, terus menyiasatinya bagaimana? Anak pemula. Kalau saya pribadi sampai sekarang masih sering lihat referensi. Seringkali memang referensi itu membuat kita menjadi terpatok, jadi nggak bisa berkembang. Tapi kalau kita kepepet itu kalau kepepet itu susah gitu. Karena situasi itu kadang-kadang berbeda di setiap wedding ya. Jadi selama kita nggak menunjukkan referensi ke klien itu nggak ada masalah sih. Saya pengen ketika saya lihat referensi ya, saya pengen tuh klien nggak tahu kalau saya dari referensi gitu. Saya dari kayak gini loh. Kayak gini ya Kak. Saya nggak pengen itu. Kalau studio wajar. Studio itu banyak, referensinya banyak. Kita tunjukin nggak masalah. Karena kita nggak tuntut untuk jadi terbaik. Tapi kalau wedding atau pre-wedding, kita nggak boleh sih kayak gini. Kak kayak gini ya. Kayak gini. Nanti Kakak berdiri, Kakak di sini, Kakak di sini. Oke. Sudah Kak gitu. Itu gunanya kita apa? Kita tripod gitu. Itu bukan gunanya kita tripod. Tugasnya kita untuk memberikan mereka pose kayak gitu untuk pre-wedding ya. Kalau saya tuh pengen ketika ada referensi, mungkin kita lagi kecil, kita rasa kecil dan sebagainya. Itu sahaja untuk ada referensi. Tapi kalau kita kayak gini, Kak, ini Kak, nanti Kakak berdiri sini, Kakak di sini pegang tangan kan? Oke, sip. Kakak situ. Terus buat apa kita? Kita tuh gunanya apa? Mending mereka ajak anak SMA, dengan kita mereka nggak usah bayar kita, nggak usah bayar anak SMA. Kayak keluarga mereka terdekat, mereka punya kamera, udah foto aja. Ada referensi kan? Sama. Buat apa mereka bayar kita mahal? Kalau menurut saya segitu. Cara menyiasatinya bagaimana bagi kita yang masih melakukan itu? Kalau saya menyiasati mungkin sebelum wedding sih, sebelum wedding atau pre-wedding kita makan ke semua referensi yang ada. Sering lihat ini. Kalau saya sih mungkin lebih ke pangkal, maksudnya jam terbang sih. Harus sering kali sih. Jadi kalau lagi senggang jangan cuma main ML doang. Maksudnya minimal kita ada referensi yang Meeting lo. Kayak gitu, kita ada referensi kayak gitu untuk patokan kita. Saya punya gaya nih, referensi yang ini loh, kayak gitu. Saya punya mungkin saya punya akun yang saya pengen simpan untuk jadi referensi. Saya pengen ikut mungkin Axio, beberapa sih mungkin kenal Axio atau apapun lah yang
oh saya pengen kayak Argan Rambe dan sebagainya kayak gitu. Referensi nggak ada yang original di sini. Kayak gitu. Semua tuh niru. Mereka fotografer itu juga niru. Cuman kita nggak tahu sumbernya aja gitu. Itu aja sih. Jadi niru apa yang penting jangan ketahuan. Ya. Jadi Itu proses kasih gitu. Mari silakan. Tadi Mas, kalau ngelihat foto preweddingnya Mas Angga kebetulan nyempil ya. Maksudnya kan menarik lah, asik lah, beda. Tapi kan tidak semua klien atau istilahnya industri prewedding dengan wedding ini kan tidak hanya berhenti di urusan klien suka dan tidak suka, karena sebetulnya ada orang tuanya, ada keluarganya, ada tantenya. Nah, ketika foto-foto kayak gini, oke, mungkin kalau kita sebagai fotografer kita suka sekali, tapi ada satu ketika keluarga ada yang protes, ini foto apa sih? Kenapa kok foto di jaring-jaring lubang-lubang begini? Kan ada pasti ada. Mungkin saja kita akan ketemu yang kayak gitu. Kemudian yang saya pertanyakan, seandainya klien ini dia merupakan klien, misalnya klien ini bayar ke Mas. Nah, kemudian treatment Mas di lapangan, apakah Mas akan garap segini semua? Mentang-mentang kliennya oke, Mas garap ini semua, atau pembagian porsinya gimana gitu? Soalnya kita fotografer kan punya idealisme sendiri-sendiri, kan? Kadang-kadang kalau disuruh lepas, oke, kita lepas foto, malah foto bayangan ya, foto apa, nggak jelas. Artinya treatment Mas di lapangan itu bagaimana kemudian untuk menyiasati apabila nanti ada problem-problem yang menyusul, karena nggak hanya sekilas setelah foto kita nunjukin klien, oh oke, bagus, tapi kita nggak tahu tim horenya di belakang ini banyak sebetulnya. Gitu. Artinya nanti treatment Mas di lapangan, kira-kira pembagiannya, porsinya gimana? Kalau yang pertama sih yang masalah pembagian idealis kita ya, itu mungkin kita bagi 60-40 idealisnya kita sama keinginan klien, atau mungkin 70-30. Kalau kita pengen menciptakan foto yang aneh-aneh, saya pengen jangan terlalu banyak sih. Maksudnya selama idealis kita masih masuk pasar, maksudnya masuk selera pasar ya, itu sah-sah aja. Tapi kalau selera kita, maksudnya idealis kita tuh fotonya lumayan random ya, misalnya kita pengen begini, orangnya nggak kelihatan, itu kadang-kadang susah untuk diterima klien. Soalnya klien itu pengennya ketika mereka bayar kita, mereka punya muka kelihatan. Kebanyakan klien di sini ya. Jadi saya pengen kasih tahu bahwa idealis kita jangan di bawah pasar kayak gitu. Mungkin 70-30 lah paling kecil ya. Mungkin idealis kita sedikit 30, sisanya ini mau klien kayak gitu. Terus untuk masalah keluarga dan sebagainya, kalau saya pribadi selama klien suka, saya nggak pernah masalah sama keluarganya kayak gitu. Terus misalnya nih buruk-buruknya ya, foto saya tuh nggak dianggap jelek lah sama klien. Pertama yang saya lakukan adalah saya akan kasih tahu bahwa ini gaya saya. Ketika kamu nge-hire saya pasti tunjukin saya punya portfolio. Itu pertama, saya pasti akan tunjukkan saya punya portfolio. Kedua, misalnya nih saya punya foto benar-benar nggak masuk sama sekali, selama itu cuma prewedding ya, saya akan kembalikannya uang full. Dibandingkan saya harus ngeladenin klien itu yang begitu ribet gitu. Padahal saya sudah kasih tahu semua resiko apa aja yang ada ketika kalian meng-hire saya selama itu prewedding ya. Kalau wedding biasanya saya lebih usaha semaksimal mungkin untuk buat itu fotonya bagus sih. Karena wedding itu sendiri saya nggak bisa ngulangin. Kalau prewedding misalnya mereka bisa ngulangin. Mereka akan membuat uang 1 juta yang mereka kasih ke saya untuk fotografer lain itu bisa. Tapi kalau wedding menurut saya nggak bisa gitu. Saya akan semaksimal mungkin untuk membuat foto itu bagus. Gitu. Kalau memang kebutuhan fotografernya harus 2 karena momennya banyak, saya akan bilang 2 dan saya kasih naikkan harga gitu. Saya nggak akan bilang saya mampu handle semua kok dengan uang segini. Saya nggak akan bilang begitu. Saya akan bilang, Kak, saya punya harga segini, kalau kita harga segini ini akan dapatkan kayak gitu. Saya nggak akan bisa bilang, Kak, ketika kakak bayar segini saya bisa dapat semua, saya bisa ngelakuin apa yang kakak mau. Saya nggak akan bisa gitu. Saya akan kasih tahu kalau saya nggak akan mampu ketika saya dibayar segini kayak gitu sih. Oke, sudah cukup terjawabkan, Mas. Dari teman-teman ada yang lain sebelum saya tutup acara malam ini karena sudah kurang lebih sudah 2 jam ya. Lama juga ya? Iya, nggak terasa. Ada? Potong. Oh, mari silakan. Nanya lagi nggak Mas? Boleh. Dari sekolah soalnya certified. Mas, sorry nih ya, maafin ya, sebelumnya saya nanya ke Mas, sejauh ini Mas jadi seorang profesional fotografer
fotografer. Maaf ini ya Mas ya, sebelumnya. Saya mau tanyakan Mas, sejauh ini Mas jadi profesional fotografer, sebulan itu bisa menutupi Mas punya hidup itu berapa job minimal? Mas punya hitung-hitungan. Karena saya pengen juga ini jadi profesional fotografer. Jadi kan udah ada kebayang kalau 2 aja udah ketutup berarti sebulan saya itu. 1 wedding aja udah ditutup. Sorry, saya cuma mau nanya, nggak usah angkanya, jobnya aja. Intinya Kalau kita anak kos ya, cuman misalnya kalau kita anak kos ya, kebutuhan per bulannya berapa sih kebutuhan anak kos? 2 juta? Untuk manual ya? Iya. Berapa sih kalau anak kos? 10 juta bisa. Kalau anak kos berapa sih? Mungkin kita kasarnya 2 juta lah. kasar 2 juta ya per bulan ya untuk anak kos. Kalau Musa sih dapat job outdoor tuh 3 sudah nutupin sih. Kalau saya Sebulan ya? Kalau saya Ya. untuk sebulan untuk menutupin hidup saya ya, itu cuma 2 job, 3 job bisa lah. Itu kita nggak ngomong wedding ya. Kalau private Kalau mau wedding, 1 wedding sudah cukup sih sebulan ya? sebulan untuk dapat keuntungan sebanyak itu. Kalau kita sudah berkeluarga, kita misalnya itu 8 juta lah ya untuk per bulan. 6 juta, 8 juta ya minimal ya. Kalau saya sih 3 job sudah nutupin semua itu sih. Sebulan ya? Sebulan, jadi hitung sendiri lah keuntungannya berapa sih kayak gitu wedding. Itu belum pre-wedding dan sebagainya, itu dari wedding aja. Enggak. Kayak gitu. Ya kan, sebulan kan kita pasti mungkin kalau saya biasanya pre-wedding 2 sama wedding 3 atau 4 bulan kayak gitu sih. Oke, udah tutup. Ada yang lain, teman-teman yang lain sebelum kita tutup? Apa ya? Ya, baik. Perkenalkan nama saya Sudari. Saya mau tanya untuk beliau, mungkin pada saat foto pernikahan begitu, kan pasti ada setiap proses di mana pasang cincin, buka ini sambil ciuman. Apakah mungkin pada saat foto begitu, misalnya pasang cincin, apa mungkin ada bocor kah atau macam blur kah? Biasa kalau banyak sudah terlanjur pasang cincin, apa itu cara mengatasinya bagaimana? Atau suruh ulang untuk pasang cincin lagi atau biarkan begitu saja? Sama seperti cium juga, ada pas mau foto begini, ini blur. Terus cara mengatasi itu bagaimana? Cium lagi. Ya, kejalannya Bukan tutup lagi. Kalau misalnya nih, siap. kalau misalnya saya jawab ya. Kalau misalnya sama masih di lokasi itu, saya kan sudah ngulangin. Kalau saya, tapi di mungkin tempat yang sama, kan mungkin pas wedding kita masih bisa ngulangin ya, kayak gitu. Kalau di tempat itu, tapi kalau sudah di rumah, terus kita misalnya anjing nih foto ini kok ngeblur dan sebagainya, kita hapus. Nggak bisa. Mau gimana? Itu kesalahan kita, itu fatal gitu. Nggak bisa, kita nggak akan bisa ngulangin momen itu soalnya. Daripada saya nunjukin foto ini file ya, foto ini sampah, mending saya hapus. Daripada kalian lihat tuh, kok ngeblur ya? Mending nggak ada sekalian kalau saya ya. Kalau saya daripada bilang harusnya nih nggak ngeblur gitu, mending nggak ada sekalian. Ketika dia nggak ada, dia apa yang diobrolin nggak ada gitu. Setuju. Kalau saya, Blur itu seni. kalau belum bisa diakalin kita nggak apa. Kalau belum bisa diakalin mungkin bisa, tapi saya nggak tahu ya caranya gimana. Cuman selama ini saya pasti dapat semua sih. Selama ini ya, yang saya suka ketinggalan adalah ketika pasang cincinnya ketutup tangan sendiri. Itu saya suka ngalamin itu. Saya nyadarnya ketika udah di rumah gitu. Ketika dia masang cincin, tangannya begini ya, nutupin cincinnya sendiri itu. Kan suka sering ya. Kan pasang cincin bukan begini tapi begini. Suka nutupin begini. Kayak gitu itu saya suka ngalamin sih. Terus saya nunjukin ya. Kayak gitu. Oke, kalau boleh saya tambahkan sebentar ya teman-teman. Kalau dari saya ada beberapa cara dan kondisi kalau seperti ini. Jadi sebelum kita ini kan kita sudah pasti ingat untuk acara pentingnya apa, cincin, kemudian pembukaan kerudung di rumah. Di situ kita boleh memberitahukan ke klien, tolong pelan-pelan, Ya, kita arahkan, itu bisa.
Yang pertama itu kita bisa memberikan secara pelan-pelan tapi jangan keras. Yang kedua, kalau sama pasang cincin begini nih, kalau ini kan tertutup nih, bilang tunggu sebentar, mungkin tangannya dibuka sedikit. Jadi pintar-pintar kita berkomunikasi dan melihat sesuatu seperti apa. Semua bisa diakali, diulang pun juga bisa. Jadi kurang lebih seperti itu aja. Iya. Sudah cukup? Teman-teman yang lain, ada lagi sebelum saya tutup untuk acara malam ini yang seru ini. Dan penutupan deh. Dia sudah bilang penutupan. Penutupan deh. Penutupan dan dia. Saya penutupan begini. Oke. Kadang itu kan begini. Pernah sekali saya juga. Ya. Jadi Pak itu suruh saya tentukan tema. Ya, tema apa nih? Nah, ini yang saya bingung. Prewedding Dia prewedding. Prewedding. Nah, dia tidak mau, dia harus tentukan tema, tapi maunya saya. Ya. Cuma kan terkadang ada teman-teman biasa bilang gini, kalau FD menentukan tema biasanya maaf ya, Ya. biasanya kayak gitu. Ah. Kalau sama-sama berarti kan balance, Ah. 50-50. Kira-kira untuk mengatasi itu caranya bagaimana? Kalau saya pribadi Om, kalau untuk masalah harga dan sebagainya saya nggak pernah bilang kalau kalau konsep dari saya lebih mahal dan sebagainya sama aja kayak gitu. Saya lebih ke waktu sih hitung prewedding ya, mungkin dari jam siang sampai malam mungkin. Kalau masalah konsep dan sebagainya, kalau kita nentuin, saya biasanya nunjukin saya punya portfolio, saya nunjukin saya punya foto yang sudah ada kayak gitu. Kalau kakak maunya konsepnya kalau kakak pribadi pengennya maunya pakai gaun apa kaos casual? Saya biasa casual. Biasanya saya nunjukin kalau gini, bisa nunjukin saya punya foto yang casual sebelumnya. Kak, kalau kita casual tuh seperti ini loh. Ketika kita pakai gaun seperti ini loh. Kalau kakak sendiri pribadi, hobinya apa? Kira-kira bisa nggak kita mainkan hobinya kayak gitu? Ini yang saya coba. Karena saya ini mungkin landscape. Hmm. Jadi apakah landscape itu bisa masuk di beauty sama prewedding atau wedding tidak? Nah itu. Karena kan kalau kita landscape ini, karena saya biasa berpikir karena landscape itu alam itu kan hitungannya kan detik. Iya. Ketika sekian detik berarti kan berubah. Iya. Beda dengan potret Iya. atau model Iya. atau wedding kan kita bisa ngulang. Hari ini kita salah, besok kita bisa ngulang. Iya. Tapi kalau landscape itu kan hitungannya detik. Alam ini kan tidak bisa. Hari ini kita bisa sama, tapi besok pun tidak bisa. Iya. Kira-kira untuk mengatasi yang saya yang memang landscape, untuk jatuh terjun ke dunia Wedding. kira-kira itu nanti bagaimana caranya? Kalau Tipsnya itu. kalau wedding sih mungkin menurut saya wedding kan sama aja, yang penting kita ngikutin alur. Sebenarnya kalau di wedding itu sendiri kita untuk dari landscape ke wedding itu nggak ada terlalu jauh beda sih. Kalau yang kita bisa implementasikan untuk ilmunya landscape ke prewedding itu bisa banget. Kita akan lebih menonjolkan pemandangannya itu sendiri. Kalau pemandangannya itu menarik ya. Kalau saya pribadi, kalau saya landscape, karena dulu saya main lampu, saya akan membuat itu wah. Jadi saya pakai lensa wide, saya foto dari bawah, saya suruh mereka ciuman, jauhnya saya terbangin. Kalau saya pribadi, ada salah satu fotografer baik Indonesia, I'm Hill, dia punya Instagram, itu bagus banget, dan itu dia basicnya dari foto landscape. Kakak follow dia punya foto aneh-aneh Kak, foto sama babi, foto sama pemandangan-pemandangan yang aneh-aneh. Dia akan menciptakan foto seperti itu Kak, tapi dengan konsep ini, konsep landscape, dia orang Nikon banget Kak. Dia vendor Nikon kayak gitu. Kalau untuk wedding sih sama aja sih ilmunya. Yang penting kita ngikutin alur dia dia punya susunan acara, kakak akan menemukan formulanya sendiri kalau di wedding. Tapi kalau pre-wedding dari kakak sendiri mending kayak gini. Mungkin kakak ketika foto landscape, kenapa kakak nggak bayangin kalau dua pasangan di situ? Itu aja sih Kak. Kalau dua pasangan di situ apakah menarik apa tidak? Apa yang mereka lakukan ketika mereka di situ? Itu aja sih Kak. Kayak gitu. Mereka mungkin ciuman, pelukan, angkat begini, kayak gitu. Kayak gitu sih. Kita tinggal main lampu aja. Kalau landscape, karena kan kalau landscape kita ngejar pemandangan dan sebagainya. Pasti orangnya gelap dong. Ya. Biasanya kita main lampu. Kalau saya sih main lampu Kak. Kayak gitu. Saya strobis. Kita strobis banget dulu. Saya orang strobis banget Kak. Cuman saya merasa untuk sekarang terlalu ribet buat saya. Kayak gitu. Maksudnya dengan jam terbang yang terlalu padat. Jadi untuk membuat satu wedding yang kayak kakak gini, itu kan waktu yang lama Kak. Untuk menciptakan satu foto
itu terlalu lama buat saya. Saya pernah kayak gitu. Dulu saya punya asisten nggak? Yang di depan ini dia pegang lampu ketika wedding, ketika prewedding itu lama Kak. Satu foto aja Kak kayak gitu. Kayak gitu. Sudah tercerahkan. Oke. Teman-teman yang lain ada? Oh, mari silakan. Mari. Ya sih mau silakan. Itu yang saya mau tanyain kan soal Kelvin. Ya. Kelvin di Manokwari ini bagaimana sih menurut Mas Angga? Kalau Soalnya saya rasa kayak aneh ya. sukses ya. Aneh. Jam semalam itu tunggal. Kalau itu saya sering sama Mas Gilang sering berdebat masalah Kelvin ini di Manokwari. Kalau Mas Gilang merasa Kelvin di Manokwari ini terlalu kering, terlalu kuning. Jadi kita turunin kayak gitu. Tapi saya pribadi malah naikin 5.500 setiap wedding atau pre-wedding gitu sendiri. Sebenarnya tergantung preset kita juga sih. Kalau preset kita masuk itu sama gaya kita kayaknya nggak ada sah-sah aja, tapi seringkali awal pertama kali saya motret saya merasa warnanya kok sampah banget gitu, nggak bisa diapa-apain dengan preset yang saya punya kayak gitu. Jadi saya merasa suhu itu pengaruh banget. Tapi kalau saya pribadi saya bisa pakai Kelvin di atas 5.500 sampai 6.000 per tiap prewedding. Kalau di studio saya pakai 4.500 sampai 4.500 kalau studio. Kalau di wedding saya biasanya 5.000 sampai 6.000-an. Saya nggak peduli dengan kalau cuaca saya tetap pengaruh sih. Kalau pas lagi siang banget tuh saya pasti turunin. Tapi kalau sore saya naikin. Karena sore biasanya biru, kebiruan golden blue hours kan. Kayak gitu biasanya saya naikin ke 5.000-an sampai 6.000-an kayak gitu. Memang agak susah sih kalau kita ngomongin itu karena cuaca sini nggak enak banget untuk prewedding sebenarnya kalau Bukan nggak enak, sorry. Mungkin tidak bisa diprediksi, bukan nggak enak ya, tidak bisa diprediksi. Emang gini mas, minta maaf. Emang warna di sini berbeda mas. Maksudnya gini, mata di kamera itu beda dibandingkan di Jawa. Misal gini, saya foto di Jogja, saya pakai Kelvin apa aja enak gitu. Saya foto apa aja enak. Tapi ketika di sini saya merasa saya foto itu terlalu kering. Kalau saya rasa ya, saya terlalu orange kan. Cuman sangat kali dengan saya buat preset yang saya banget kayak gitu. Dengan cuaca seperti ini saya merasa saya bisa nih kayak gitu, ngakalinya kayak gitu. Oke, sudah tercerahkan, Mas? Ya, Mas belum. Mas sudah tercerahkan. Lagi. Oke, kurang lebih cukup mungkin sekian kita tutup acaranya karena sudah lama sekali ternyata kita duduk-duduk begini. Oke, sekarang untuk sesi terakhir kita akan menuju sesi penutup. Oke, kita akhiri acara ini, kita ke sesi penutup dulu. Mungkin dari Mas Angga bisa bikin closing statement untuk acara hari ini. Jadi poin untuk acara hari ini seperti apa? Closing statement. Kalau saya sih mungkin mungkin kita boleh idealis, tapi idealis kita nggak boleh di bawah pasar gitu aja sih. Jadi kita boleh idealis, kita mau ciptakan foto seperti apa boleh. Cuman kalau pasar nggak menginginkan, mungkin nggak usah. Kita boleh idealis, tapi kita dibagilah idealis kita berapa, pasar tuh berapa, selera pasar seperti apa sih kayak gitu. Gitu. Sudah cukup. Mungkin sedikit tambahkan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang di sini telah hadir mengikuti acara perdana kita, yaitu BF Belajar Fotografi Part 1 ya. Nanti ada Part 2-nya. Yang ini Part 1 ini dengan tema tips fotografi wedding dan pre-wedding bagi pemula dari Mas Angga Nur Pratama. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Dari JFM, AJM, terus kemudian MUFO, kemudian MIMO, kemudian Safoto Project, kemudian acara ini didukung oleh Fox Studio, yaitu yang punya Mas Angga dan juga Studio. Kurang lebih seperti itu, kurang lebihnya mungkin. Ya mungkin habis ini kita foto bersama. Tapi sebelum itu kurang lebihnya saya mau menyampaikan apabila ada beberapa kesalahan dalam bicara
minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk kita sharing belajar bersama malam ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Terima kasih semua. Makan. Kita foto bersama dulu ya. Kami foto makan bersama. Ya, mari kita foto bersama dulu, monggo. Saya tidak tahu. Lepas tripod. Halo. Halo. Jangan lupa di Perdana Satria, jangan lupa like dan subscribe. Aduh, ini Ini kopinya kan pakai. Jadi apa ya? Dulu saya mundur lagi lah. Bapak di pintu sana. Monggo teman-teman mari silakan berdiri di sini. Foto lokasinya. Sebenarnya ada Ya kan itu patinya itu, mau kaleng ya? Jarak jauh, jarak jauh. Jarak sosial distancing. Depan lah. Social distancing, jarak jauh. Jarak jauh nih. Oke. Sama sekali udah kelihatan. Kak maju. Yang pengen. Oke, yang betul. Tidak kelihatan? Oke. Ini mungkin keluar sedikit. Hah? Kita dapat keluar sedikit untuk kelihatan. Keluar ya, keluar. Tua itu, kan yang foto semua fotografer ya. Iya. Sudah cukup belum itu? Boleh. Dihitung coy. Iya, sabar kan. Oke, 1, 2, 3. Lihat dulu, tes dulu, lihat dulu. Apa ya? Mantul. Lantai salah. Oke, tunggu ya. Kamu fotografer semua online. Si timer 1 minggu. Fotografer foto tidak habis. Fotografer balap boleh. Ya ada bapak fotografer di foto tunggu dulu. Oke, 1, 2, 3. Bebas. Kita lihat kan. Cukup. Sudah lu lihat. Pakai rasa lu. Ya udah. Cukup. Gak bebas ya, gak bebas. 1, 2. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3.